Megawati Soekarno Putri dan Gerindra membantah pernyataan dan tuduhan Pandana Baban bahwa Jokowi lah perusak hubungan Megawati dan Prabowo Subianto. Megawati mengatakan bahwa hubungan Megawati dan Prabowo baik-baik saja, dan inilah pernyataan Megawati Soekarno Putri ketika dia mengakui tidak ada persoalan dengan Prabowo Subianto. Orang mikir saya sama dia itu wah kayaknya musuhan atau apa, enggak lah, tapi saya bilang, Mas, kita kan boleh dong, saya ketua umum, kamu ketua umum. Kalau kamu dibegitukan, melihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Itulah tadi pernyataan Megawati Soekarno Putri yang mengatakan bahwa hubungan Megawati dengan Prabowo baik-baik saja. Dikira hubungannya dengan Prabowo tidak baik, itu tidaklah benar. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pandana Baban itulah tidak benar. Demikian juga disampaikan oleh politisi Gerindra Ahmad Muzani yang mengatakan bahwa hubungan Prabowo dengan Megawati baik-baik saja. Gerindra menegaskan bahwa hubungan Prabowo Subianto dengan Ibu Megawati Soekarno Putri tetap baik-baik saja, tidak ada persoalan di antara kedua. Dan Ahmad Muzani mengatakan bahwa PDIP akan mendukung pemerintahan Prabowo, dan inilah pernyataan dari Ahmad Muzani yang merupakan pemimpin dari Gerindra. Hubungan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega dari awal atau sejak awal adalah hubungan pribadi yang panjang, hubungan pribadi yang baik. Jauh sebelum Pak Prabowo jadi presiden, keduanya memiliki hubungan pribadi yang baik, baik Pak Prabowo ataupun Ibu Mega. Karena itu ketika Pak Prabowo terpilih menjadi presiden, itu hubungannya juga tetap terjalin. Benar bahwa keduanya belum pernah bertemu, tetapi komunikasinya dilakukan dengan berbagai macam cara yang pesan dari kedua beliau itu sampai. Kemudian itulah yang menyebabkan meskipun PDI Perjuangan secara formal tidak masuk dalam pemerintahan, tetapi kami merasa bersyukur bahwa PDI tidak akan kemana-mana. PDI Perjuangan tetap mensupport, mendukung pemerintahan Prabowo. Sebelumnya Pandana Baban menyalahkan mantan Presiden Joko Widodo dengan mengatakan bahwa Jokowi lah yang menghancurkan hubungan Prabowo dengan Megawati Soekarno Putri, dan inilah pernyataan Pandana Baban. Mereka itu hubungan pribadi mereka tuh baik. Yang bikin kacau ini kan Jokowi. Jokowi tidak jujur ke Mega. Saya ke Prabowo gitu. Dia menciptakan misunderstanding. Seakan-akan kemudian sentimen tidak mau Prabowo biar maju gitu loh. Tapi kuncinya Jokowi tidak terbuka, tidak jujur mengatakan bahwa dia beralih dari Ganjar ke Prabowo. Itu cikal bakalnya. Apa hubungannya saya dengan hubungan beliau-beliau? Tapi Pak, selama ini melihat hubungan mereka seperti apa sih Pak? Ya belum tahu ya, belum, udah berapa, 2,5 tahun kan belum bertemu. Pak, menurut berarti nggak ada hubungannya Pak, hubungan Bu Mega dengan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Gimana? Tidak ada hubungannya Bu Mega dengan Pak Prabowo? Ya ada, saya di Solo, Pak Prabowo di Jakarta, mereka di Jakarta. Kan Bapak dinilai tidak jujur sama Ibu Mega. Bapak dinilai tidak jujur dengan Ya orang menilai tidak. Hubungan Prabowo dengan Megawati Soekarno Putri adalah hubungan yang baik. Hal ini disampaikan juga oleh Adian Napitu. Begini Mbak ya, hubungan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo ini bukan hubungan
remeh-temeh, Betul. panjang dan dalam, yang kadangkala kemudian misalnya tidak bisa kita campur adukan dalam konteks sejarah kami sebagai aktivis 98. Kita hormati semua hubungan itu segala macam. Oke. Secara konstitusional mau setuju nggak setuju, lu merasa adil tidak adil, sudah Prabowo lah presiden terpilih. Oke. Ya. Kita hormati itu, kita hargai itu. Nah, penghormatan itu kemudian disampaikan oleh Ibu Mega dengan kita berharap oleh sekjen kemarin Pak Prabowo datang pada kongres kita. Nah, dalam konteks kasus ini berbicaralah kemudian Ibu Mega dari hati ke hati secara publik. Saya ini ketua umum loh. Jadi Anak buah saya diperlakukan. Itu sudah jelas diperlakukan secara tidak adil. Tapi lobby-lobby politiknya ada ya? Yang kami dengar memang kita ini partai politik, Mbak. Komunikasi politik. ada komunikasi antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Pasti kita lakukan Terkait komunikasi status politik. Investor. Pasti kita lakukan komunikasi politik segala arah. Oke. Untuk barter dukungan itu? Untuk keadilan. Tapi dengan ganti rugi ataupun tawar-menawar, Pak PDI Perjuangan mendukung pemerintahnya Pak Prabowo. Mbak, kita ini kalau persoalan kursi sudah selesai dalam kepala kita. Oke. Yang kita perjuangkan tidak lagi kursi. Yuk kita berlaku adil. Keadilan yang kita tuntut itulah yang membuat pejuang kemerdekaan kita mau berperang. Negara-negara lain mau merdeka dan sebagainya. Kita minta adil aja. Teliti satu persatu ya. Jadi kalau betul Megawati jadi bertemu dengan Prabowo Subianto, yang diperbincangkan itu dua hal. Pertama, ini dikait-kaitkan dengan soal posisi Hasto saat ini yang kemudian berurusan dengan KPK. Ini dianggap karena misalnya Hasto kemarin ketika dipanggil oleh KPK, posisinya sebagai tersangka tapi tidak ditahan. Ini kan kemudian publik mengait-ngaitkan bahwa ini karena sudah ada komunikasi politik antara dua elit. Tapi yang kedua yang menarik, ketika ada pertemuan soal kemungkinan Megawati dengan Prabowo Subianto bertemu, ini pasti selalu dihubung-hubungkan dengan Jokowi. Loh, kenapa Pak Jokowi selalu dikait-kaitkan? Tentu ada rumus yang selama ini seakan-akan baku. Rumusnya adalah selama hubungan Jokowi dengan Prabowo Subianto itu baik-baik saja, rasa-rasanya Megawati tidak akan bertemu dengan Prabowo Subianto. Tapi sebaliknya, kalau kemudian hubungan Prabowo dengan Jokowi itu tidak baik-baik saja, alias mulai merenggang atau mulai bayang-bayang Jokowi tidak terlampau kuat dengan Prabowo, maka sangat mungkin Megawati akan melakukan pertemuan politik dengan Prabowo. Jadi jelas sudah Sidarto Danusubroto, politisi senior PDIP, mantan ajudan Presiden Soekarno, membenarkan apa yang dibisikkannya kepada Megawati dalam acara HUT PDIP ke-52 kemarin soal permintaan pertemuan Presiden Prabowo yang lagi banyak dibahas belakangan ini, yang diulangi oleh Puan Maharani yang terbaca lewat gerak bibirnya yang agak jelas ditangkap oleh para ahli gerak bibir dalam acara talkshow Rosi Kompas kemarin. Sebenarnya tidak ada yang tahu apa yang sedang dibicarakan Opa Darto dengan Bu Mega pada waktu itu. Tetapi ada Mbak Puan. Dan kemudian gerak bibirnya Mbak Puan itu seperti begini kira-kira. Presiden Prabowo mau ketemu Mama. Gitu. Benar. Benar ya? Benar. Oh, emang itu yang dibicarain? Ya. Oh. Sidarto terkesan dan salut juga dengan Presiden Prabowo yang masih saja mengusahakan pertemuan dengan Megawati, padahal ia sudah menjadi seorang presiden. Sidarto tak menyebutkan utusan Prabowo yang meminta dirinya untuk menyampaikan pesan kepada Megawati perihal proposal pertemuan itu. Ia memastikan Rosiana Silalahi mengenal utusan Prabowo itu. Kalau disebutkan nama utusan itu, berarti utusan itu juga tokoh yang populer. Tetapi kenapa pertemuan ini masih sekedar wacana, Opa? Seperti hanya ada rencana pertemuan, tapi lama sekali terwujud. Dan kemudian Opa menyampaikan kembali yang sekarang jadi hangat lagi pembicaraan tentang pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega. Karena ada satu pesan yang orang dekatnya Pak Prabowo, saya tidak mau mention ya, orang dekatnya, tapi Mbak Rosi kenal juga saya kira, bahwa Pak Prabowo, Presiden Prabowo ingin bertemu dengan Mbak Mega. Itu saya sampaikan pada saat saya duduk di belakangnya Mbak Mega.
tanpa disadari bahwa rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo ini sudah menjadi sejarah tersendiri pula. Baru sebatas rencana saja, belum lagi pertemuan itu sendiri sudah menjadi sejarah. Rencananya saja sudah menjadi sejarah, apalagi pertemuannya nanti. Dan setiap kali rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo itu digaungkan, selalu saja pihak yang menginginkan pertemuan itu terwujud adalah pihak Prabowo, bukan Megawati. Artinya Megawati selalu berada pada pihak yang tak mau atau menolak pertemuan itu terwujud. Makanya rencana pertemuan itu hanyalah sebatas rencana belaka yang tak kunjung terwujud sampai sekarang. Prabowo selalu saja bertepuk sebelah tangan. Kalau dibuat priorisasi rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo, mungkin sudah banyak juga. Terakhir seperti yang diungkapkan Sidarto Danusubroto dalam acara HUT PDIP ke-52 kemarin. Tidak enaknya rencana pertemuan Megawati dan Prabowo itu konteks yang melatarinya adalah Hasto sebagai tersangka KPK, ditambah pula konflik Megawati dan Jokowi menjelang Kongres PDIP April nanti yang semakin meruncing. Seolah-olah pertemuan antara Megawati dan Prabowo itu ingin menyelesaikan dua persoalan itu. Ditambah pula rencana PDIP akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran dengan cara atau bentuknya sendiri. Mengingat Megawati sendiri tak setuju dengan istilah partai oposisi dalam sistem presidensialisme kita. Periode pertama rencana pertemuan Megawati dan Prabowo yang tak terwujud itu adalah saat Prabowo ingin menjadikan Ganjar sebagai pendampingnya. Keinginan ini sebetulnya juga diinginkan oleh Jokowi, tapi Megawati tak menginginkannya. Megawati lebih ingin Puan yang mendampingi Prabowo, bukan Ganjar. Tapi semua orang tahu bahwa kalau Prabowo Puan yang berpasangan, maka peluang kalahnya jauh lebih besar ketimbang menangnya. Makanya Prabowo tak ingin meminta Puan, tapi Ganjar. Keinginan Prabowo ini ditolak mentah-mentah oleh Megawati dengan cara tak mau bertemu dengan Prabowo. Ganjar sempat juga terombang-ambing pada saat itu. Elektabilitasnya cukup lumayan karena kedekatan dengan Jokowi, tapi belum ada partai yang mau mengusungnya. Di luar dugaan, langsung dicaplok oleh Megawati dan langsung pula sebagai calon presiden dari PDIP dan bukan calon wakil presiden. PDIP sebagai partai besar, lebih besar dari Gerindra, adalah alasan paling masuk akal yang dipakai oleh Megawati. Kalau Prabowo tetap ingin dengan Ganjar, maka Prabowo jadi wakilnya, Ganjar capresnya. Otomatis rencana pertemuan Megawati dan Prabowo itu tinggallah sebatas rencana, jalan sendiri-sendiri saja, bahkan sampai sekarang. Ganjar kalah, bahkan kalah telak. Megawati tak terima, pilpres curang penuh rekayasa. Gila, mau pula dia belajar dari pihak yang curang itu. Bahkan ini disampaikan Mega dalam HUT PDIP ke-52 kemarin. Mestinya Masti tak akan mau Megawati bertemu dengan Prabowo dengan cara berpikir yang masih seperti itu. Tapi Megawati juga mengatakan dalam pidatonya itu bahwa dia dan Prabowo tak pernah ada masalah. Tak ada masalah, tapi tak kunjung bertemu sampai 3 tahun. Apakah itu bisa dikatakan tak ada masalah? Tidak. Rasanya rencana pertemuan Megawati dan Prabowo kali ini masih akan sebatas rencana belaka juga. Meski Prabowo yang terlihat berada di pihak yang selalu menginginkan pertemuan dengan Megawati itu, tapi yakinlah pasti ada juga di pihak Prabowo yang tak menginginkan lagi pertemuan dengan Megawati itu terwujud, yang terlihat seperti terlalu berharap. Buat apa lagi? Presiden Prabowo fokus saja dengan program-program yang sudah dicanangkannya. Biarlah PDIP dan Megawati mengurus dirinya sendiri dengan segala permasalahan yang sedang dihadapinya. Yang menabur angin dialah yang menuai badai. Toh saat partai-partai seperti Partai Demokrat diaut-aut bahkan hendak diambil alih, PDIP dan Megawati yang saat itu berkuasa tak ambil pusing alias membiarkannya juga. Jadi Prabowo dianggap tak perlu juga bertemu dengan Megawati.
Di pihak Megawati pun mungkin juga begitu. Ada saja yang tak mau pertemuan dengan Prabowo itu terwujud. Tapi setelah Hasto menjadi tersangka KPK, ini agaknya semua menginginkan termasuk Megawati itu sendiri bertemu dengan Prabowo. Minimal saat Kongres nanti Prabowo akan diundang untuk hadir. Saya mengatakan sebelumnya, ini justru karakter Megawati yang tak mau bertemu dengan Presiden Republik Indonesia saat menang apalagi saat kalah. Saat Jokowi menjadi presiden, itu bukanlah bertemu dengan presiden, tapi dengan petugas partai. Megawati memang tokoh oposisi sejati, tak mau bertemu dengan Soeharto, Habibie, Gus Dur, SBY, dan Prabowo pada saat mereka menjadi presiden, kecuali mungkin bertemu secara seremonial belaka. Entahlah kenapa bisa begitu.